Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu dosen, Ibu Anissa Dwi Ma'rufi, yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk melakukan presentasi tentang evaluasi pembelajaran. Sebelum memasuki materi, terlebih dahulu saya memperkenalkan teman kelompok saya. Yang pertama ada saya sendiri, Abdul Rahman Halim. Yang kedua ada Muhammad Irfan Firmansyah. Dan yang ketiga ada Mas Zakaria Selaperang. Untuk mempersingkat waktu, saya langsung berikan kepada Mas Zakaria untuk menjelaskan materi pertama. Ya, pertama adalah pengertian evaluasi. Merupakan proses yang sistematis dan berkelanjutan untuk mengumpulkan, mendeskripsikan, menginterpretasikan, dan menyajikan informasi untuk dapat digunakan sebagai dasar membuat keputusan, menyusun kebijakan maupun menyusun program selanjutnya. Menurut Darvis, evaluasi merupakan proses untuk memberikan atau menetapkan nilai kepada sejumlah tujuan, kegiatan, keputusan, unjuk kerja, proses, orang maupun objek. Menurut Wan and Brown, evaluasi merupakan suatu proses untuk menentukan nilai dan sesuatu dalam bidang pendidikan. Evaluasi sebagaimana dikatakan merupakan proses yang sistematis tentang mengumpulkan, menganalisa, dan menafsirkan informasi untuk menentukan sejauh mana tujuan pembelajaran telah dicapai oleh siswa. Oke, selanjutnya saya serahkan pada Mas Abdul. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Irfan Firmansyah. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi. Nah, adapun materi yang selanjutnya yaitu tujuan evaluasi pembelajaran. Di sini tujuan evaluasi pembelajaran terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama pengembangan dan yang kemudian akreditasi. Adapun pengembangan yaitu program pendidikan yang meliputi program studi, kurikulum, program pembelajaran, desain belajar mengajar, yang pada hakikatnya adalah pengembangan dalam bidang perencanaan. Nah, adapun akreditasi sendiri, jadi evaluasi berfungsi untuk menetapkan kedudukan suatu program pembelajaran berdasarkan ukuran kriteria tertentu, sehingga suatu program dapat dipercaya, diyakini, dan dapat dilaksanakan terus, atau sebaliknya program itu harus diperbaiki atau disempurnakan. Kemudian yang menjadi hasil akhirnya adalah akreditasi itu sendiri. Nah, evaluasi itu berkaitan dengan pembelajaran. Akan berpengaruh terhadap apakah tujuan pembelajaran itu tercapai atau tidak. Sehingga evaluasi ini sangat penting untuk mengukur sejauh mana keberhasilan peserta didik maupun pendidik dalam suatu proses belajar mengajar. Adapun akreditasi, peranan akreditasi dalam evaluasi pembelajaran yang pertama yaitu menjadi dasar pembuatan keputusan dan pengambilan kebijakan. Kemudian mengukur prestasi siswa, mengevaluasi kurikulum, mengakreditasi sekolah, memantau pemanfaatan dana. Kemudian yang terakhir yaitu memperbaiki materi dan program pendidikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Mas Irfan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cara melakukan evaluasi pembelajaran. Dalam melakukan evaluasi pembelajaran, kita membutuhkan data-data yang dimana dari data tersebut kita akan jadikan data tersebut sebagai tolak ukur keberhasilan peserta didik. Dalam pengumpulan data, ada dua aspek yang harus diperhatikan. Yang pertama, aspek pengukuran dan penilaian, atau cara mendapatkan datanya itu melalui pengukuran atau penilaian. Yang pertama, melalui pengukuran. Dalam melakukan pengukuran, biasanya diberikan
berupa tes kepada peserta didik yang nanti hasilnya itu mengeluarkan nilai berupa angka. Adapun tesnya itu yang pertama ada tes lisan, yang dimana di sini antara guru dan peserta didik akan melakukan komunikasi melalui lisan. Kemudian ada tes berupa tulisan. Tes tulisan ini adalah tes yang berisi soal-soal yang nantinya akan dijawab oleh peserta didik. Yang dimana dari hasil tes tulis ini nanti akan keluar hasil berupa angka. Kemudian ada tes wawancara. Tes wawancara ini hampir sama dengan tes lisan. Nanti peserta didik dan guru itu melakukan tanya jawab yang berkaitan dengan materi yang telah dipelajari sebelumnya, yang nanti hasilnya berupa angka juga. Yang terakhir adalah tes kuesioner. Tes kuesioner ini hampir sama dengan tes tulisan, namun tes kuesioner ini lebih identik dengan kuis-kuis. Jadi tidak menentu apakah jawabannya itu berupa esai ataupun pilihan ganda. Kemudian dari hasil pengukuran ini nanti kita ada tahap selanjutnya berupa penilaian. Penilaian ini terdapat juga tes. Yang pertama ada tes tingkah laku dan tes praktek, yang dimana di sini guru melakukan penilaian tentang sejauh mana peserta didik dapat mengaplikasikan materi yang telah dipelajari sebelumnya. Apabila dalam penilaian ini peserta didik lulus, maka itu akan menjadi nilai tambah atau nilai plus untuk peserta didik itu sendiri. Nah, kemudian setelah didapatkan hasil dari pengukuran dan penilaian ini, barulah dilaksanakan evaluasi, yang dimana evaluasi nanti ini bisa memberikan fungsi-fungsi daripada evaluasi tersebut. Yang pertama itu ada fungsi formatif, yakni untuk memberikan umpan balik kepada guru sebagai dasar untuk memperbaiki proses pembelajaran di masa yang akan datang. Kemudian ada fungsi sumatif, yaitu menentukan nilai kemajuan atau hasil belajar peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai bahan laporan kepada atasan atau beberapa pihak. Kemudian ada fungsi diagnostik, yaitu untuk memahami latar belakang dan meliputi latar psikologis, fisik, dan lingkungan peserta didik yang mengalami kesulitan belajar. Kemudian ada fungsi penempatan, yaitu menempatkan peserta didik dalam situasi pembelajaran yang tepat. Jadi dari hasil pengukuran dan penilaian ini diharapkan ada hasil dari evaluasi tersebut. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Zakaria. Mas Zakaria, silakan. Terima kasih. Selanjutnya yaitu pelaku evaluasi pembelajaran. Slide-nya. Ya. Pelaku evaluasi pembelajaran sebelumnya dalam sebuah kelas itu terdiri dari siswa dan guru. Pengukuran melalui pengukuran yang biasanya dikeluarkan dalam bentuk nilai, guru atau dosen atau asisten dosen akan memberikan nilai kepada peserta didik. Seperti dan dosen pula masuk ke dalam kolom penilaian, karena dosen juga memberikan penilaian, karena dosen sendiri yang bertatap muka langsung dengan peserta didik dan dapat memberikan nilai sesuai dengan tes-tes yang sudah dijelaskan Mas Abdul tadi. Nah, setelah semua data nilai terkumpul atau pengukuran tadi terkumpul, dilanjutkanlah kepada penilaian, di mana kepala sekolah, guru, dosen, BK terlibat di sini. Di mana di situ akan ditentukan apakah seorang murid lulus atau tidak. Jadi itu tadi pelaku-pelaku evaluasi pembelajaran. Oke, selanjutnya akan saya berikan kepada Mas Abdul. Baik, mungkin itu tadi beberapa
penjelasan tentang evaluasi pembelajaran yang dimana meliputi ada fungsi dari evaluasi pembelajaran, ada tujuan dari evaluasi pembelajaran, dan ada beberapa cara yang dilakukan oleh para pelaku evaluasi pembelajaran yang dimana diharapkan bisa memperbaiki pembelajaran di masa yang akan datang. Mungkin itu dulu yang bisa kami sampaikan dari kelompok 8, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.